semua, perkenalkan nama saya Valerie Mesiala Sander dari kelas 5MB3. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur ekspor dan prosedur impor, serta tujuan dari ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas menjual dan mengirimkan komoditas barang atau jasa yang diproduksi di suatu negara, misalnya Indonesia ke negara lain. Sementara impor adalah aktivitas membeli dan memasukkan komoditas barang atau jasa dari negara lain ke suatu negara, misalnya Indonesia. Prosedur ekspor atau menjual barang ke luar negeri. Yang pertama ada mencari buyer dan menyepakati kontrak, bernegosiasi harga, kualitas, volume, dan syarat pembayaran atau Incoterms. Yang kedua ada menyiapkan barang ekspor, produksi, pemeriksaan kualitas, dan penguasaan atau packing sesuai standar internasional. Yang ketiga ada mengurus dokumen ekspor, menyiapkan invoice, packing list, SKA atau COO, dan dokumen pendukung lainnya. Yang keempat ada pengajuan PEB ke Bea Cukai, mengajukan pemberitahuan ekspor barang atau PEB melalui sistem untuk mendapatkan izin resmi ekspor. Yang kelima ada pengiriman barang ke pelabuhan atau bandara, barang diangkut ke gudang pelabuhan atau bandara. Yang keenam, pemeriksaan Bea Cukai. Bea Cukai melakukan pemeriksaan kesesuaian fisik barang dengan dokumen yang diajukan. Yang ketujuh ada pemuatan atau penerbitan B atau L. Barang dimuat ke kapal atau pesawat dari Bill of Lading atau Alloy Bill diterbitkan. Yang kedelapan ada pembayaran dari buyer. Pembayaran dilakukan sesuai dengan metode dan syarat yang disepakati. Kita masuk kepada slide yang selanjutnya, yaitu prosedur impor atau memasukkan barang dari luar negeri. Yang pertama adalah memilih barang dan supplier luar negeri. Negosiasi harga dan kualitas, memastikan barang memiliki izin impor yang diperlukan jika ada. Yang kedua ada pengiriman barang oleh supplier. Barang dikirim dari negara asal melalui perusahaan pelayaran atau penerbangan. Yang ketiga ada barang tiba di pelabuhan Indonesia. Barang dibongkar dan masuk ke gudang Bea Cukai. Yang keempat ada membuat PIB atau pemberitahuan impor barang. Importir mengajukan PIB melalui sistem INSW sebagai laporan resmi masuknya barang. Yang kelima ada penentuan jalur pemeriksaan Bea Cukai. Sistem Bea Cukai menentukan jalur, hijau sama dengan cepat, kuning sama dengan cek dokumen, atau merah sama dengan cek fisik. Yang keenam ada pembayaran pajak impor. Importir membayar bea masuk, PPA dan PPH berdasarkan klasifikasi HS kode barang. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah pengeluaran barang. Setelah pajak dibayar dan dokumen atau pemeriksaan disetujui, Bea Cukai menerbitkan SPPB dan barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan. Yang selanjutnya, ekspor dilakukan oleh negara maupun pelaku usaha dengan beberapa tujuan penting. Yang pertama, mendapatkan devisa negara. Ekspor menghasilkan pemasukan dalam bentuk valuta asing, USD, Euro, dan lain-lain, yang sangat penting untuk ekonomi nasional. Yang kedua, memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Produk dalam negeri dapat dikenal dan dijual di pasar internasional sehingga penjualan meningkat. Yang ketiga, ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar nilai ekspor, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Yang keempat, ada meningkatkan kapasitas dan produktivitas industri. Permintaan luar negeri memaksa industri untuk meningkatkan kualitas teknologi produksi dan standar internasional. Yang kelima, ada menciptakan lapangan kerja. Ketika industri berkembang, permintaan tenaga kerja bertambah. Yang keenam, ada memperkenalkan produk lokal ke dunia. Ekspor mempromosikan produk unggulan suatu negara, kopi, coklat, tekstil, kerajinan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada tujuan impor. Impor juga memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Ada barang yang tidak tersedia atau tidak dapat diproduksi di Indonesia seperti gandum, obat-obatan tertentu, alat kesehatan, dan teknologi tinggi. Yang kedua ada mendukung produksi dalam negeri. Industri nasional membutuhkan bahan baku impor seperti besi, kimia industri, komponen elektronik. Tanpa impor, industri lokal akan berhenti. Yang ketiga, mendapatkan barang dengan harga lebih murah. Beberapa negara mampu memproduksi barang tertentu dengan biaya lebih rendah. Yang keempat, ada meningkatkan teknologi dan transfer pengetahuan. Impor alat produksi modern mendorong peningkatan kualitas industri dalam negeri. Yang kelima, ada menstabilkan pasokan dan harga barang. Jika stok barang langka di dalam negeri, impor dapat menstabilkan pasokan dan menurunkan harga. Yang keenam, ada memperluas variasi produk di pasar. Impor meningkatkan pilihan barang bagi konsumen seperti makanan luar negeri, barang elektronik, kendaraan, dan fashion. Yang dirangkum menjadi satu yaitu tujuan impor adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum mampu diproduksi, mendukung industri, menstabilkan harga, serta menyediakan barang yang lebih murah dan beragam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi prosedur ekspor dan impor, serta tujuan dari ekspor dan impor itu sendiri. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain waktu.